Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita suara arwah menyeramkan. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa terpencil, yaitu di Jawa, hiduplah seorang gadis muda bernama Desi. Ia tinggal bersama ibunya bernama Lastri di sebuah rumah kayu tua yang berdiri di pinggir hutan. Rumah itu menurut cerita yang beredar adalah rumah yang ditinggalkan oleh penduduk desa karena dianggap rumah itu paling angker. Tetapi bagi Desi dan ibunya, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang mereka miliki. Desi adalah gadis yang pemberani. Ia sering menjelajahi hutan di sekitar rumahnya, mencari tanaman obat dan buah-buahan. Meskipun desas-desus tentang hutan yang angker sering terdengar, tak pernah sekalipun Desi merasa takut. Ia percaya bahwa alam selalu menyediakan apa yang dibutuhkan, asalkan mereka menghormatinya. Suatu hari, Desi mendengar cerita dari penduduk desa tentang kuntilanak yang menghuni hutan di sekitar rumahnya. Konon kuntilanak ini adalah arwahnya penasaran yang mencari bayi untuk dijadikan anaknya. Cerita itu tidak membuat Desi takut, tetapi penasaran. Ia bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita tersebut. Pada malam purnama, Desi memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Ia membawa senter, beberapa potong garam, dan keris pusaka yang diyakini dapat melindungi diri dari makhluk halus. Hutan pada malam hari terasa berbeda. Suara-suara yang tidak bisa terdengar, dari desir ular hingga tangisan bayi yang lembut. Desi berjalan mengikuti instingnya, melewati rimbunnya pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Di sebuah pohon beringin besar, Desi melihat sosok wanita berkebaya putih dengan rambut panjang tergerai. Sosok itu tengah menangis, suaranya sangat melengking dan memilukan. Tanpa rasa takut, Desi mendekati sosok itu dan bertanya, "Siapa kamu? Dan mengapa kamu menangis?" kata Desi. Sosok itu tiba-tiba berhenti menangis dan menoleh ke arah Desi. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong tanpa ekspresi. "Aku mencari anakku," jawabnya dengan suara parau. Desi merasa iba. "Bisakah aku membantumu?" kata Desi. Sosok itu mengangguk dan tiba-tiba menghilang. Desi merasa tubuhnya menjadi dingin, seakan-akan energi telah disedot keluar dari dirinya. Ia menyadari bahwa ia telah berkomunikasi dengan kuntilanak yang selama ini ia cari-cari. Tiba-tiba hutan menjadi sangat gelap. Desi mencoba kembali ke rumah, tetapi jalannya seperti terhalang oleh kabut tebal. Semakin ia mencoba keluar, semakin dalam ia tersesat. Di tengah keputusannya, Desi mendengar suara ibunya memanggil. Desi mendengar suara ibunya memanggil, "Desi, Desi, Desi." Desi berhenti sejenak. "Ibu,
Ibu Lastri. Desi berlari mengikuti suara itu, tetapi yang ia temukan hanyalah bayangan yang berlalu pergi. Desi terus berlari hingga akhirnya ia menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan. Rumah itu terlihat tua, serupa dengan rumahnya, tetapi lebih tua dan terbengkalai. Desi memasuki rumah itu mencari sumber suara yang memanggilnya. Di dalam rumah, Desi menemukan sebuah ruangan dengan dinding penuh lukisan. Lukisan-lukisan itu menggambarkan seorang wanita dan bayi di tengah ruangan. Terdapat buayan kosong yang bergoyang-goyang sendiri. Desi merasa ada yang menariknya untuk mendekat. Tiba-tiba sosok wanita berkebaya putih muncul di depannya. Terima kasih telah membawaku ke sini. Akhirnya aku bisa bersatu kembali dengan anakku, ucapnya dengan suara yang berbeda. Suara yang penuh dengan kasih sayang. Desi menyadari bahwa ia telah membantu arwah penasaran menemukan kedamaian. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, Desi terbangun di kamarnya dengan ibunya duduk di sampingnya sambil memegang tangannya dengan sangat erat. "Nak, kamu baik-baik saja, Nak," kata Bu Lastri yang penuh dengan kekhawatiran pada anaknya. Desi mengangguk dan menjawab, "Aku baik-baik saja, Bu. Aku hanya bermimpi," kata Desi. Tetapi di dalam hatinya, Desi tahu bahwa itu bukan sekedar mimpi. Ia telah menjelajahi dunia lain, dunia yang penuh dengan misteri dan makhluk yang tidak diketahui, atau makhluk yang tidak kasat mata. Dan ia tahu hutan di sekitar rumahnya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Dan akhirnya arwah si ibu itu yang memakai kebaya sudah merasa tenang dan ketemu dengan bayinya. Walaupun itu hanya sekedar lukisan yang ada di rumah tua. Selesai. Itulah cerita radio Jurig yang memiliki judul Suara Arwah Menyeramkan. Terima kasih buat teman Radio Jurig yang sudah mengikuti cerita kami. Semoga cerita Radio Jurig bisa menghibur teman Radio Jurig semuanya. Alangkah lebih baiknya buat teman Radio Jurig, sebelum meninggalkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih, agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurig semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.